Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi tentang good governance dan manajemen koperasi modern. Good corporate governance ialah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitasi, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya mengenai latar belakang adanya good corporate governance ialah munculnya good corporate governance dapat dikatakan dan dilatar belakangi dari berbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Dikarenakan tindakan yang cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Hal ini tidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi, di mana hal ini menjadikan sebagai pemicu dari kebutuhan akan corporate governance. Adapun tujuan dari penerapan Good Corporate Governance, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah sebagai berikut. Tujuan lainnya dari Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance yang pertama adalah mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Kemudian yang kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang ketiga, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance. Yang pertama, transparansi. Penyelenggaraan tata kelola yang baik dicirikan oleh terselenggaranya transparansi dalam pengelolaan organisasi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi. Prinsip yang kedua, akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen organisasi sehingga pengelolaan organisasi berjalan efektif. Suatu organisasi dinyatakan mampu meraih tingkat akuntabilitas apabila elemen-elemen organisasi mampu berfungsi secara optimal dan mampu mempertanggungjawabkan atas tugas dan fungsinya secara efektif. Prinsip yang ketiga, kemandirian atau independence, yaitu suatu keadaan organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam prinsip kemandirian ini, tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain dan organisasi tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip yang keempat,
Pertanggungjawaban atau responsibility. Implementasi prinsip pertanggungjawaban dicirikan oleh keberhasilan organisasi memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, peraturan internal organisasi seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selain itu, organisasi juga menunjukkan kepedulian terhadap stakeholders, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip ini sering tercermin sebagai social responsibility yang memberi dampak pendukung bagi kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Prinsip yang kelima adalah kewajaran atau fairness. Fairness adalah suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak permodalan, sistem hukum, dan penegakan peraturan yang melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas, dari berbagai bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Tahap-tahap penerapan corporate governance. Yang pertama, tahap persiapan yang terdiri dari awareness building, good corporate governance assessment, good corporate governance manual building. Yang kedua, tahap implementasi yang terdiri dari sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Yang ketiga, tahap evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan good corporate governance telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik good corporate governance yang ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan corporate governance. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari budaya perusahaan, peraturan dan kebijakan perusahaan, pengendalian resiko perusahaan, sistem audit perusahaan, dan keterbukaan informasi. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari sistem hukum, lembaga pemerintahan, tata nilai sosial, dan semangat anti KKN. Manfaat good corporate governance ada 3. 1. Menghasilkan perusahaan yang optimal, meningkatkan efisien, terciptanya budaya kerja yang sehat. 2. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang sehingga dapat menekan kerugian perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholder. Yang keempat, meningkatkan rasa memiliki sense of belonging terhadap perusahaan. Ini penerapan governance yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Pengertian manajemen koperasi menurut Peter Davis 1999 memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaan. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaannya koperasi di dalam mencapai tujuannya. Fungsi manajemen koperasi. Yang pertama, planning. Pengurus dan manajer di koperasi harus menyusun perencanaan penggunaan sumber daya manusia, modal, sarana fisik, dan informasi orang yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah disepakati oleh para anggotanya. Yang kedua, organizing, pembagian peran, tugas serta wewenang dan tanggung jawab dalam koperasi. Yang ketiga, all-to-all-team, menggerakkan dan menjalankan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang terakhir, evaluating,
melakukan penilaian dan pengoreksian agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekian materi dari kelompok kami. Thank you for your attention.